Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa ba'du. Para jemaah muslimin muslimat rahimakumullah, kali ini kita akan menjelaskan dzurriyyat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam dikurniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 4 orang anak, yaitu Kan'an. Sebetulnya bukan Kan'an, Kon'an, tapi boleh disebut Kan'an. Yang kedua bernama Sam, yang ketiga bernama Ham, yang keempat bernama Yafits. Menurut Asy-Syaikh Al-Amiri dalam kitabnya Bahjatul Mahafil menyebutkan bahwa Sam bin Nuh diangkat menjadi seorang nabi. Beliau adalah anak yang taat dan berbakti kepada orang tuanya. Sedangkan Kon'an adalah anak sulung dari Nabi Nuh alaihissalam yang ingkar, yakni tak mau beriman, tak mau mendengarkan nasihat daripada ayahnya. Maka Kon'an tenggelam dipukul ombak besar ketika banjir yang amat dahsyat. Saudara, demikianlah adat Allah. Sekalipun anak seorang rasul, jika dia durhaka dan tidak beriman, maka tidak seorang pun dapat menyelamatkannya. Ini untuk dijadikan sebagai iktibar kepada manusia, kepada umat-umat yang datang kemudian. Nabi Nuh alaihissalam wafat dalam usia 950 tahun dan dimakamkan di suatu tempat bernama Karak, yakni daerah Turki. Di dalam Al-Quran umur Nabi Nuh alaihissalam diterangkan, umur Nabi Nuh umur 1000 tahun kurang 50. Ya sama, cuma Al-Quran menerangkan secara matematik, yakni umurnya Nabi Nuh umur 1000 kurang 50, ya samalah dengan 950 tahun. Seluruh bangsa di dunia ini adalah keturunan dari putra-putra Nabi Nuh alaihissalam, Sam bin Nuh, menurunkan bangsa berkulit putih. Bangsa Parsi adalah suku yang tergolong majority dalam Iran, minority di Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan, Amerika Syarikat, Kuwait, Turki, UAE, dan Iran. Ini termasuk Timur Tengah. Nah, jadi putra Nabi Nuh yang menurunkan manusia di seluruh dunia ini, bermacam-macam bangsa, itu hanya daripada keturunan yang 3 orang. Sebab anak sulungnya bernama Kon'an meninggal dunia. Ham bin Nuh menurunkan bangsa berkulit hitam, bangsa Amazon, termasuk orang-orang Asia Minor, Libya dan India. Bangsa Han, yakni Cina, penduduk Tiongkok, bangsa Yunani di sebelah tenggara Eropa, terbesar di Asia Minor, Pontus dan Konstantinopel, yakni Istanbul di Turki, ibu kota Turki. Turki ini ada bagi dua,
dan warna kulitnya pun berbeda. Saya pernah bersama pelajar-pelajar pergi wisata ke sana, ternyata bursa itu satu daerah yang umat Islamnya 100%. Waktu sholat tidak ada kedai dibuka, semua ditutup. Saya sendiri menyaksikan bahwa pada duhur, saya sholat duhur di sebuah masjid, penuh masjid itu. Dan agak berbeda dengan kita punya cara-cara sholat, di mana mereka itu mendirikan sholat duhur, habis memberi salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, mereka itu langsung mengerjakan sholat sunat ba'diyah. Berbeda dengan kita. Kalau kita setelah selesai memberi salam terus berzikir. Sholat sunat ba'diyah dikerjakan setelah selesai berdoa. Ini perbedaannya berkenaan tentang ketekunan mereka mendirikan sholat sunat. Hampir wajib bagi mereka sunat itu. Nah, tapi kalau kita kan kadang-kadang jangankan sembahyang sunat ba'diyah, kadang-kadang ada jamaah yang tak sabar menunggu imam membaca doa. Selesai assalamualaikum, assalamualaikum, terus dia cabut. Ada seperti itu. Ya mungkin kita baik sangka saja pergi bilik air ataupun ada hal-hal yang terlalu penting. Sebetulnya kalau orang itu tidak ada hal yang terlalu penting, sebaik-baiknya kita duduk dulu, berzikir, berdoa, terutama kalau di masjid bersama imam. Di rumah juga ibu-ibu di rumah sembahyang jangan langsung kita buka telekong ya Bu ya. Dan kita habis sholat zikir dulu. Sebab barang siapa yang tidak berzikir habis sholat itu menyalahi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Saya dapati juga di Turki, di bursa itu ada ceramah sebelum zuhur. Saya belum lupa ayat yang disampaikan oleh ustadznya, oleh ulama Turki itu. Dia berkenaan tentang surah Al-Isra ayat ke-78. Aqimus sholata lidulukish syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira faqul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Itulah yang diuraikan pada waktu itu sebelum waktu duhur. Luar biasa itu ayat memang. Saudara-saudara sekalian, ya di sini juga di Nusantara ada juga ceramah-ceramah sebelum duhur. Kalau tak sebelum duhur, ramai juga ada kuliah habis duhur ya kan? Ramai juga yang ikut. Nah, baik. Ini maknanya apa? Mungkin waktu malam mereka tak sempat, ataupun waktu-waktu yang lain mereka tak sempat. Ada peluang, duduklah kalau ada masjid, ada kan kuliah duhur. Kalau tak begitu terlalu lambat bekerja, coba kita luangkan masa bapak-bapak dan ibu sekalian. Baik. Sebab ilmu itu penting. Ilmu itulah yang dapat menguatkan keimanan, dan iman itulah yang dapat mendorong kita mengerjakan amal soleh, dan amal soleh itulah yang diharapkan untuk menambahkan bekalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, Mongol itu Cina, Mongolia dan Rusia, Nigeria, Afrika Barat. Afrika Barat itu Mali, Ghana, Sudan,
Perancis, orang Nepal. Orang Nepal itu India campur orang Cina. Orang Nepal itu di Singapura ada yang dinamakan Gurkha ya, yang dilantik oleh Singapura sebagai keamanan kan. Itu orang Nepal itu ya. Yafis bin Nuh menurunkan bangsa Turki, Bulgaria dan Yajuj dan Majuj. Wallahu a'lam. Ini maknanya apa? Kesimpulannya daripada apa yang kita kisahkan tadi, bahwa bangsa-bangsa di dunia ini bermacam-macam warna kulit, itu adalah keturunan daripada ketiga anak dari Nabi Nuh alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat kepada semua jemaah.